Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku praktik beras oplosan yang merugikan negara 100 triliun rupiah per tahun. Diketahui sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya akan mengirim tim ke lapangan untuk mencari solusi damai. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan tertutup kepada ribuan kader legislatif dalam BIMTEK Nasional di Bali. Ia menekankan pentingnya disiplin, gotong royong, dan solidaritas partai demi menjaga kekokohan NKRI serta pengabdian nyata kepada rakyat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Nasional atau BIMTEK PDIP yang digelar di Denpasar, Bali, Rabu 30 Juli. Dalam acara tersebut, Megawati menyampaikan pengarahan tertutup kepada ribuan kader partai yang duduk di kursi legislatif periode 2024-2029. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.200 peserta, terdiri dari anggota DPR RI serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Megawati menekankan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan partai, serta memperkuat disiplin dan semangat gotong royong di tubuh PDIP. Ia mengingatkan bahwa sebagai partai politik, PDIP memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Megawati juga menekankan pentingnya soliditas kader di semua tingkatan. Ia mengimbau agar para anggota legislatif PDIP terus turun ke masyarakat dan menjalankan fungsi pengabdian secara nyata. Menurutnya, partai politik adalah tiang negara yang harus dijaga kekokohannya agar negara tidak goyah. Megawati menekankan PDIP harus makin besar, bukan malah mengecil dengan cara saling bergotong royong. Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi. Ia berharap PDIP terus membesar dan menjadi rumah politik yang solid dengan seluruh kader merasa sebagai satu keluarga dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat. BIMTEK Nasional PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat 1 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik beras oplosan yang merugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahun. Dari 268 merek yang diperiksa, 212 diantaranya terbukti tidak sesuai standar. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku praktik beras oplosan yang dinilai meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir 100 triliun rupiah per tahun. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 30 Juli. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang beredar di pasaran, sebanyak 212 merek ditemukan tidak sesuai standar dan terbukti dicampur atau dioplos.
Salah satu pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah atau broken rice dalam produk yang dijual dengan label kualitas premium. Berdasarkan standar, batas kadar patahan beras medium maksimal 25%, sedangkan premium 15%. Namun, sejumlah produk beras diketahui memiliki kadar patah mencapai 30 hingga 50%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Pemerintah menilai praktik ini sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen sekaligus pelanggaran serius yang berdampak besar terhadap keuangan negara. Untuk itu, penyelidikan terhadap para pelaku telah dimulai. Kepolisian dan Kejaksaan Agung kini tengah bekerja keras mengusut serta menindak pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kasus serupa terulang. Pengawasan terhadap peredaran beras di pasar akan diperketat, dan data hasil pemeriksaan telah divalidasi menjadi dasar hukum bagi aparat dalam menindaklanjuti proses hukum. Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada masyarakat dan stabilitas pangan nasional. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum guna melindungi hak konsumen dan menjaga integritas pasar beras di Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah dihubungi mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman, yang menggugatnya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo mengatakan dalam pesannya Paiman meminta Roy Suryo untuk meminta maaf. Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah dihubungi mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT yang menggugatnya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Roy Suryo mengungkapkan dalam pesannya, Paiman meminta Roy Suryo untuk meminta maaf. Namun jika tidak melakukan hal itu, Paiman menyebut keluarga Roy Suryo tidak akan aman. Roy Suryo mengaku dirinya tidak membalas pesan Paiman tersebut. Namun Roy Suryo mengatakan Paiman sudah meminta maaf kepadanya setelah beberapa hari mengirimkan pesan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Roy Suryo mengungkapkan dirinya baru mengetahui digugat oleh Paiman dari berita. Ia juga menyebut tidak menerima surat untuk menghadiri sidang tersebut. Meski begitu, Roy Suryo mengatakan jika surat tersebut sudah diterima, pengacaranya akan menyampaikan sikap dan tanggapan. Sebelumnya, surat panggilan sidang gugatan perdata terkait kasus ijazah Jokowi untuk Roy Suryo dan sejumlah rekannya dikembalikan ke pengadilan. PT Pertamina Patraniaga menambah pasokan BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pihak Pertamina mengatakan pasokan BBM ke Jember diperkuat hingga 100% dibandingkan hari biasa, di mana Pertamina akan mengirim lebih dari 2.000 kiloliter per hari. PT Pertamina Patraniaga menambah pasokan BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sales Branch Manager Pertamina Jember Hendra Saputra mengatakan pasokan BBM ke Jember diperkuat hingga 100% dibandingkan hari biasa, di mana Pertamina akan mengirim lebih dari 2.000 kiloliter per hari. Distribusi Pertamina diprioritaskan ke SPBU di wilayah kota dan jalur utama di Kabupaten Jember untuk mencegah panic buying. Saat ini, wilayah Jember menjadi prioritas nasional dalam distribusi BBM. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan Pemkab Jember bersinergi dengan Pertamina untuk bergerak cepat mengatasi kelangkaan BBM akibat keterlambatan distribusi karena penutupan jalan nasional di jalur Kumitir yang merupakan akses jalan menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Fawaid menjelaskan akan mencari solusi konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM. Pemkab Jember akan melakukan pemantauan harian terhadap 40 SPBU dan 1 SPBU khusus nelayan di seluruh wilayah, guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan merata. Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi insiden perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang Sarai, Padang, Sumatera Barat. Nasaruddin Umar berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi insiden perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Padang Sarai, Padang, Sumatera Barat. Nasaruddin Umar mengaku prihatin dengan insiden perusakan rumah doa tersebut. Ia berharap insiden tersebut tidak terulang di masa depan. Selain itu, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk merespon situasi dan mencari solusi damai. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat terkait utusan yang akan dikirim ke Padang. Nasaruddin Umar menjelaskan, Kementerian Agama tengah memperkenalkan pendekatan baru melalui kurikulum cinta yang ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman lintas kelompok di masyarakat sejak dini. Menurutnya, kurikulum ini diharapkan mampu mengikis kecurigaan antar warga dan membangun budaya saling pengertian. Sebelumnya diberitakan, perusakan rumah doa GKSI di Kelurahan Padang Sarai terjadi pada Minggu 27 Juli. Warga yang datang ke lokasi langsung merusak fasilitas, seperti kursi dan kaca rumah doa tersebut. Warga mengira rumah yang dijadikan tempat pendidikan agama siswa Kristen itu merupakan gereja yang pendiriannya tidak memberitahu masyarakat. Sementara itu, polisi telah menangkap 9 orang terduga pelaku perusakan. Polres Metro Jakarta Selatan dengan bantuan Imigrasi Jakarta Selatan berhasil mengungkap sindikat penipuan online dengan modus skimming. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 11 warga negara asing serta sejumlah barang bukti berupa peralatan skimming. Kasus sindikat penipuan online dengan modus skimming berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dibantu oleh Imigrasi Jakarta Selatan.
Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas kepolisian yang dibantu oleh tim imigrasi segera mendatangi lokasi dan mengamankan sejumlah orang yang diduga merupakan warga negara asal Tiongkok. Di dalam rumah tersebut, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menemukan berbagai barang bukti, antara lain beberapa unit telepon seluler, perangkat laptop, puluhan kartu SIM, serta terminal USB. Rumah tersebut diketahui tertutup rapat dan dilengkapi alat peredam suara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para pelaku telah berada di Indonesia selama 5 bulan. Modus kejahatan yang dilakukan adalah penipuan online dengan teknik skimming. Mereka berpura-pura sebagai anggota kepolisian Tiongkok dan menghubungi korban yang sebagian besar merupakan pengusaha dengan dalih sedang terjerat kasus hukum di negara lain. Untuk meyakinkan korban, para pelaku bahkan melakukan panggilan video sambil mengenakan seragam kepolisian distrik Wuchang, Wuhan, Tiongkok. Kantor imigrasi Jakarta Selatan, mereka melakukan kejahatan online scam ini. Kemungkinan korban-korbannya ada di negara asal mereka. Dan sampai saat ini kami melakukan penyelidikan. Sampai saat ini kalau ada korban di Indonesia, tolong disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan tindakan selanjutnya terhadap ke-11 orang yang diamankan ini. Nah, mengenai kelanjutan dari ke-11 orang ini, kami mohon menyerahkan kepada pihak imigrasi dan kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak kedutaan Cina RT yang ada di Indonesia supaya lebih terang modus ini dan pelaku-pelaku ini, korbannya bagaimana, supaya dan Interpol supaya mereka bisa dapat menerima atau dikenakan pidana terhadap ke-11 orang tersebut. Penerbangan internasional mendarat secara resmi, namun kemudian melakukan kegiatan yang sembunyi-sembunyi seperti ini, sehingga setelah ada pengungkapan seperti ini baru kita bisa ketahui yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan. Pakai resmi ya. Sementara ini masih kita bekerja sama dengan pihak kedutaan untuk mendatangkan dokumen perjalanannya. Rencananya, pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Tiongkok untuk memproses deportasi terhadap seluruh pelaku. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa malam memicu keributan antar supporter. Sedikitnya 22 orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut berhasil diamankan aparat kepolisian. Keributan antar supporter timnas Indonesia pecah di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat usai pertandingan final Piala AFF U23 melawan Vietnam pada Selasa malam. Insiden ini terjadi sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga yang berkesudahan dengan kekalahan Indonesia 0-1 dari Vietnam.
Kekecewaan atas kekalahan tersebut memicu ketegangan antar supporter. Keributan diawali dengan aksi saling lempar flare dan berlanjut pada aksi baku hantam antar kelompok. Beruntung, polisi yang sigap bergerak cepat berhasil meredam situasi sebelum keributan meluas ke area lainnya. Dari hasil penanganan di lapangan, sebanyak 22 orang berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh tersebut. Dua orang supporter mengalami luka-luka dan satu di antaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga hari ini ke-22 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.